Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebelum nama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala disebut terseret isu ijazah Jokowi, ini muncul nama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, putra AHY, hingga Puan Maharani. Sebelumnya Jokowi sempat menyebut ada nama besar di balik bergulirnya isu ijazah palsu, namun hingga kini Jokowi tidak menyebut siapa sosok yang dimaksud. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala bukan tokoh politik pertama yang namanya diseret dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Sebelumnya muncul nama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Akun anonim di media sosial menyebut SBY ikut bermain dalam isu ijazah Jokowi. Partai Demokrat meradang dan langsung polisikan 4 akun tersebut. Tak lama muncul 3 nama lain, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Puan Maharani, hingga Rizik Syihab. Sebuah kanal YouTube menyebut ketiganya berada di balik penyebaran isu ijazah Jokowi. Belakangan kanal YouTube itu raib. Jokowi tanggapi santai, mengaku tidak ingin menuduh siapapun. Saya tidak mau berspekulasi dan saya juga tidak mau menuduh siapapun. Jokowi mungkin lupa sebelumnya ia sendiri yang menuduh ada orang besar di balik isu ijazah miliknya. Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar. Tuduhan Jokowi akhirnya timbulkan spekulasi publik hingga memunculkan berbagai nama besar. Namun bak lempar batu sembunyi tangan, hingga kini mantan gubernur Jakarta itu tidak juga menyebut siapa orang besar yang dimaksud. Hingga akhirnya publik seperti tebak-tebak buah manggis siapa orang besar yang ia maksud. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pakar telematika sekaligus tersangka kasus ijazah Jokowi Rosuryo menduga ada barter di balik permohonan Restoratif Justice Rismon Sianipar. Namun hal itu dibantah Ketum Jokowi Mania Nusantara Bersatu Andi Aswan. Berikut cuplikan dialog program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Uang sendiri, kalau memang hanya tiket tuh ke Sydney aja kan saya masih mampu lah keluar kayak gitu. Bolak-balik sekitar bolak-balik sekitar 5 juta lah. Bolak-balik lebih dong. Sydney. Oh, Sydney ya, bolak-balik sekitar 8, sekian ya. Ya, gitu. 10 lah kurang. 10. Artinya itu kita masih mampu. Tapi kalau ada orang ke Jepang, kemudian 3 bertiga, itu biaya dari mana mereka itu? Ya. Itu jelas tuh dari Ceboker Nusantara itu yang berangkat ke Jepang itu kan harus diselidiki juga. Siapa yang ke Jepang? Meneliti ijazah palsunya Rismon. Dan Joshua. Uniknya sekarang, Saya sebut Bang, Joshua Sinambela yang pernah berbohong di sini. Ya. Itu yang ke Jepang. Lucunya sekarang Bertiga. itu nggak ada keterusannya. Mau meneliti soal ijazahnya Bang Rismon. Yang penting apa? Penelitiannya itu hasilnya bahwa Rismon itu berbohong soal ijazah doktornya. Itu sekarang mana? Apakah jangan-jangan itu dibarter ya dengan pengakuan dia? Ini rakyat Indonesia harus mengejar. Rismon nggak bisa lagi ngomong jelas. Maksudnya Bang Rismon punya masalah di dugaan ijazah palsunya yang bersangkutan. Iya, itu dibongkar, Lalu kemudian dibongkar RJ, sendiri mereka. Iya. Jadi kemudian selesai kasusnya Bang Rismon. Betul. Dan itu jelas dia kalau mau ngomong apapun, nol besar sekarang. Orang peneliti itu bisa saja salah. Tapi peneliti nggak boleh bohong soal ijazahnya. Dan itu jelas, Rismon Sianipar sudah bohong soal ijazahnya. Yang terbukanya kasus Rismon di sana itu, kalau dikatakan apakah itu juga merupakan salah satu ya dari yang membuat dia RJ, bisa saja untuk itu, ya kan? Yang jelas untuk ini tidak ada barter. Barter, oke. Tidak ada barter. Oke. Kasus berproses. Karena ada juga dari saya. Ya udah kita tunggu Ya. Rismon masuk. Kemudian udah jelas. ini berjalan. Oke. Jadi nggak ada barter yang selama ini disebutkan. Tidak ada barter sama Karena sekali. ijazah- Tetap berproses. Rekaman video menunjukkan kerumunan orang berkumpul di jembatan Desful, berdiri berbaris, melambaikan bendera nasional dan memegang spanduk. Aksi
Aksi ini sebagai dukungan kepada pemerintah Iran, menyusul ancaman Donald Trump untuk menargetkan infrastruktur negara tersebut. Amerika telah memperingatkan bahwa Amerika Serikat dapat menyerang infrastruktur Iran jika gencatan senjata tidak tercapai dan Selat Hormuz tidak kembali dibuka. Warga Iran pun mendesak komunitas internasional untuk membantu mencegah perang infrastruktur, khususnya untuk menargetkan listrik dan minyak yang akan merugikan dalam jangka panjang bagi semua pihak. Pemirsa, Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi rancangan resolusi Bahrain tentang pembukaan kembali dan pengamanan navigasi Selat Hormuz. 11 negara mendukung, sementara Rusia dan China menggunakan hak veto mereka. Rancangan resolusi disusun oleh Bahrain menyuruhkan langkah-langkah pertahanan terkoordinasi untuk memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Hasilnya 11 negara mendukung, Kolombia dan Pakistan abstain, sementara Rusia dan China menggunakan hak veto mereka sebagai anggota tetap Dewan untuk memblokir resolusi tersebut. 实现和平而努力。遗憾的是，决议草案未能全面平衡反映冲突的根源和全貌。有关片面谴责施压，定性为对国际和平与安全的威胁，以及武力护航等内容，极易被歪曲，甚至滥用。极易被曲解甚至滥用。在当前美国公然威胁一个文明的生存，这场强加于伊朗的战争极有可能进一步升级的背景之下，决议草案如获通过，将发出极为错误的信号，产生极为严重的后果。 Usai pemungutan suara, Bahrain ungkapkan penyesalannya kepada Dewan Keamanan karena gagal mengadopsi draft resolusi tersebut. لقد أخفق المجلس في الاطلاع بمسؤوليته تجاه تصرف غير قانوني يتطلب وضوحا وحزما لا يحتملان التأجيل أو التردد. كنا نأمل أن يشكل مشروع القرار خطوة نحو حل دائم يضمن حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Ia menyatakan akan menyerang infrastruktur penting Iran jika tidak membuka Selat Hormuz. Pemirsa, usai gencatan senjata, serangan antara Iran dan Israel masih terus terjadi. Iran masih membombardir Tel Aviv. Pemirsa, beberapa jam setelah gencatan senjata, Iran tetap melancarkan serangannya ke Tel Aviv. Rudal-rudal Iran masuk tanpa bisa dicegah oleh pertahanan Iron Dome. Serangan ini menyasar fasilitas militer Israel di kota Tel Aviv. Meski gencatan senjata dengan Amerika Serikat telah tercapai, namun perang antara Iran dan Israel masih belum selesai. Ya, sementara itu Israel terus melancarkan serangannya ke Lebanon. Kali ini Israel menyasar sebuah kafe di kota Saida, Lebanon Selatan. Serangan dilancarkan saat warga Lebanon masih tertidur malam tadi. Ini hanya beberapa menit setelah Presiden Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata. Bisa keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menahan serangan besar-besaran mendapat beragam reaksi dari netizen. Sebelumnya, Trump memberikan ultimatum keras kepada Iran untuk segera membuka Selat Hormuz.
Dan misi informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube Official iNews. Dan pemirsa, update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Togi Sinaga pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menahan serangan besar-besaran terhadap Iran mendapat dukungan internasional, diantaranya dari Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Kepala Staf Angkatan Darat Asim Munir dari Pakistan. Reaksi netizen pun cukup beragam setelah sebelumnya Trump memberikan ultimatum keras kepada Iran untuk segera membuka Selat Hormuz. Seorang netizen dengan nama pengguna Al-Shahran tampil dengan gaya komedi seolah-olah membayangkan menjadi Presiden AS yang terus memberi waktu kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz. Ada pula yang merasa lega jika kedepannya konflik AS Israel dengan Iran segera berakhir. Sementara di platform X, para pendukung Donald Trump memuji keputusan sang presiden karena dinilai sudah membuat keputusan yang tepat. Mereka merasa Donald Trump tidak pernah menyerah, mengupayakan Selat Hormuz untuk dibuka demi melindungi kepentingan ekonomi dan energi bersama, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur minyak dunia.